Pakar keamanan cyber Vaksinkom Alphonse Tanujaya menilai data yang diberikan Bjorka adalah valid, namun menurutnya data yang dibocorkan Bjorka itu sifatnya hanya untuk sekedar memberikan informasi. Alphonse mengatakan saat ini masyarakat hanya bisa diam melihat kebocoran data yang bertubi-tubi terjadi di tanah air, sebab menurutnya Indonesia tidak mengikuti standar pengamanan data dengan disiplin. Alphonse juga menyebut perlu ada perombakan total mengenai sumber daya manusia, khususnya pengamanan data. Meski saat ini akun atas nama Bjorka telah ditangguhkan, namun potret kebocoran data yang kerap berulang terjadi di tanah air dinilai sangat meresahkan. Ketua MPR RI memberikan pandangan terkait dengan maraknya kebocoran data pribadi. Tapi memang kami di parlemen, di DPR sangat concern tentang kebocoran data pribadi yang tidak saja merugikan negara, tapi bisa menjadi ancaman ketahanan nasional. Ya. Baik, saya kembali ke Mas Ariandi Putra, juru bicara BSSN. Masalahnya apakah benar ini terkait dengan kurangnya dana sehingga juga erat kaitannya dengan maraknya kebocoran data, Mas Ariandi? Ya, terima kasih Mas. Saya ingin menjawabnya seperti ini, bahwa BSSN didirikan 2017, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, mempunyai beberapa tugas pokok dan fungsi. Sumber daya manusia yang ada di BSSN itu kita maksimalkan semaksimal mungkin. Kita punya Politeknik Siber dan Sandi Negara yang mencetak bibit-bibit unggul dalam bidang keamanan siber. Nah, selain itu sebenarnya yang perlu jadi perhatian khusus adalah begini. National Security Operation Center itu, BSSN punya yang namanya kita melaksanakan patroli di monitoring keamanan siber. Nah, ini yang perlu kita sampaikan sebenarnya. Tim Cyber Threat Intelligence-nya BSSN itu terus memberikan notifikasi terhadap semua kementerian dan lembaga. Nah, kementerian dan lembaga sebenarnya BSSN yang hadir langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden, ayo monggo gitu. Baik. Kita sama-sama peduli terhadap keamanan siber. Kita hadir loh sebagai lembaga negara. Baik. Kita berikan notifikasi itu dan harusnya ada beberapa kerjasama dari kementerian lembaga yang juga kita kirimkan notifikasi. Baik. Ini kita juga di DPR, Bu Christina juga mungkin sudah tahu ini, bahwa dan kita sampaikan juga kepada publik bahwa hanya ada 5-10% kementerian lembaga yang memberikan feedback terhadap notifikasi yang dikirimkan oleh BSSN terhadap dalam menjaga ruang siber di Indonesia. Baik, artinya lagi-lagi BSSN melihat memang komitmen dari kementerian dan lembaga terkait atau PSE dalam hal ini, begitu? Sebenarnya begini Mas, komitmen dari kita semua, termasuk juga BSSN sebagai lembaga yang bertugas bertanggung jawab terhadap keamanan siber. Nah, kita sama-sama, ayo kita kalau seandainya kita juga peduli dengan keamanan siber, baik pada masa saat sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Ini kan internetnya tumbuh dengan sangat pesat, transformasi digital terus berkembang. Baik. Teknologinya juga berkembang dengan pesat. Nah, SDM-nya juga harus meningkat, kesadaran kita dalam berinternet juga harus meningkat. Makanya BSSN terus lakukan literasi, tidak hanya terhadap setiap penyelenggara sistem elektronik, tapi terhadap juga masyarakat, baik di kampus-kampus maupun di SMA-SMA di seluruh Indonesia. Nah, jika tadi disampaikan bahwa SDM di BSSN sudah cukup, bagaimana dengan anggarannya, sudah cukup? Ya, itu mungkin Bu Christina bisa menambahkan, mungkin bisa punya pandangan lebih. Kita sudah sampaikan juga di DPR bahwa kita punya anggaran berapa, dan intinya begini Mas, berapapun anggaran yang diterima oleh BSSN, kita sebagai daya dan upaya dalam sebuah lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden, kita harus lakukan sesuai dengan apa yang kita bisa untuk melakukan keamanan siber secara menyeluruh di tingkat nasional. Ya, sebelum ke Mbak Christina, terakhir yang tadi disampaikan oleh Mbak Christina, ini beberapa hal yang dimintakan dari DPR kepada BSSN ini belum terpenuhi. Apa masalah itu? Ya, tentunya ada beberapa hal yang perlu juga kita sampaikan. Kita terus dorong. Tadi Bu Christina sempat singgung mengenai rancangan undang-undang PDP. Sebagai lembaga yang juga terlibat, kita juga mendorong agar RUU PDP ini bisa segera ketok palu. Nah, selain itu juga kita mendukung agar RUU KKS, keamanan dan ketahanan siber, juga bisa segera terrealisasi secepatnya. Ini juga menjadi bukti keseriusan kita dalam menjaga ruang siber di Indonesia. Selain itu perlu saya sampaikan juga, kita dari BSSN
berterima kasih kepada Presiden Jokowi bahwa baru-baru ini Perpres IIV telah ditandatangani dan juga bisa menjadi payung hukum dan landasan untuk memperkuat PP 71 tahun 2019. Baik, payung hukumnya sudah kuat, tapi lagi-lagi ya, ini persoalannya data masyarakat kita nggak tahu nih sudah sejauh mana begitu kan, terbuka begitu mudah di publik. Mbak Christina, ada hal lain yang bisa menegaskan bahwa memang ini kan yang babak belur ini masyarakat begitu, datanya udah kemana-mana. Bisa saya counter semua ya pernyataan juru bicara BSSN barusan. Silakan. Yang pertama, itu kan jadi apa sih kesimpulannya? BSSN dicuekin. Karena hanya tadi berapa? 8-10% kementerian lembaga yang kemudian memenuhi lah apa yang diminta BSSN untuk dilakukan. Nah, kalau udah kayak gitu kan berarti jelas ada permasalahan. Nah, berarti kita harus punya strategi nasional keamanan cyber. Ini kan semua bosnya presiden. BSSN bertanggung jawab ke presiden. Kementerian lembaga semua juga ke presiden. Nah, biarlah presiden yang mengeluarkan dalam bentuk perpres atau PP, tidak harus tunggu undang-undang, karena pembuatan undang-undang itu lama, memakan waktu, political will-nya juga macam-macam. Biar saja dengan presiden yang menyelesaikan permasalahan ini. Saya harap presiden nonton ya, jadinya biar juga ada permasalahan yang real yang harus diadres, dan ini sebetulnya tidak sulit. Hanya level-level di bawah ini yang perlu dikoordinasikan. BSSN biar menjadi lead ya, karena ini sudah menjadi tupoksinya, dibentuk untuk itu, tapi dia harus dibantu untuk melakukan koordinasi. Itu satu hal. Lalu yang kedua, soal anggaran. Tidak ada tuh, tidak bisa kita bilang karena anggarannya tidak cukup lalu kita tidak berupaya maksimal. Ada, kita punya Bakamla juga yang anggarannya sangat kecil, tapi mereka juga bisa melakukan upaya seoptimal mungkin dengan anggaran yang ada. Jadi ini kita tidak bicara soal itu. Walaupun di luar itu tentu kami akan mendorong ya agar ada peningkatan anggaran, itu sudah semestinya. Lalu yang ketiga, jadi soal PDP. Di Undang-Undang PDP ini selama ini kan tadi kita angkat soal PP, di mana PSE harus melakukan keamanan lah ya, harus menjaga keamanan sistemnya. Tapi karena sanksi administratifnya yang tadi saya angkat sangat-sangat minim, sehingga ini tidak menjadi satu keharusan. Nah, permasalahan ini kami address di rancangan undang-undang pelindungan data pribadi. Jadi semua PSE ini, apapun dia bentuknya, badan publik, privat, dan lain-lain, mereka harus memastikan sistemnya andal. Mereka harus melakukan keamanan data. Lalu mereka harus punya juga data protection officer. Nah, hal-hal ini disandingkan dengan sanksi yang otomatis lebih berat dari PP, sehingga harapan kami ini bisa diimplementasikan oleh semua PSE. Tapi di luar itu tadi, pesan saya hari ini perlu ada strategi bagaimana ini semua kementerian dan lembaga di bawah BSSN bisa melakukan koordinasi, sehingga tidak terdengarlah kebocoran-kebocoran data seperti ini. Ini terus terang memalukan. Ini memalukan karena tiap kali kita dengar berulang-ulang terjadi. Begitu Mas Ajat. Baik, ini memalukan dan tadi ya perlu ada koordinasi yang lebih jauh lagi. Tapi publik seolah bertanya, sebetulnya BSSN sadar nggak sih bahwa kita memang sedang dalam kondisi gawat begitu dalam konteks perlindungan data ini, Mas Ariandi? Ya, saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa kalau kita gawat atau semacamnya ya Mas. Tapi kita kan tidak tidur juga bahwa melihat keamanan siber dalam landscape di Indonesia. Yang tadi saya sampaikan di awal, kita punya NSOC, kita mitigasinya dari awal. Kita lihat jika ada kerentanan juga kita sampaikan ke kementerian dan lembaga. Nah, ini kan bentuk dari hadirnya BSSN dengan memantau ruang trafik siber di Indonesia. Tidak ada yang kelewatkan Mas. Jadi kita lihat bahwa ada semacam kecenderungan ataupun anomali traffic yang tidak wajar, kita sampaikan, kita bersurat ke kementerian dan lembaga sehingga ini bisa menjadi warning awal dari BSSN terhadap kementerian lembaga. Nah, di sini poinnya BSSN hadir. Baik. Nah, bicara tentang koordinasi yang sudah dilakukan, kabarnya juga sudah dilakukan dengan Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri. Bisa nggak para hacker yang memang mengganggu dan mencuri data ini ditangkap dalam waktu dekat? Ya, kalau berbicara hackernya ditangkap atau tidak itu kan menjadi domain Polri nanti. Tapi tugasnya BSSN memberikan semua data, semua investigasi yang bisa dilakukan oleh BSSN sesuai dengan tusinya. Kita berikan semuanya kepada teman-teman di Bareskrim Polri. Nanti untuk lebih lengkap dan lain sebagainya, bagaimana mekanisme dan lain-lainnya, teman-teman di Cyber Polri yang mungkin bisa menjelaskan lebih detail. Baik. Mbak Christina, terakhir, ini dengan kondisi tadi yang sudah juga disampaikan oleh BSSN, kira-kira seperti apa ini ke depan harapannya? Pesimis, optimis masyarakat dalam konteks ini?
Ya, kalau saya sih lihat tetap mesti diperbaiki ya. Karena ini tadi kejadian yang disampaikan tadi itu problemnya tidak akan hilang. Dalam waktu dekat tidak akan hilang kalau tidak ada strategi khusus. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau untuk di private, badan publik dan pengamanan di sistem mereka sendiri dengan RUU PDP saya optimis. Paling tidak mereka akan mengamankan karena mereka berpikir dua kali untuk tidak terkena sanksi. Dan masyarakat juga akan lebih aware bagaimana pengendali data memproses datanya dan lain-lain karena di situ banyak sekali kita atur soal hak-hak daripada subjek data dalam hal ini masyarakat sehingga akan lebih aware. Jadi akan ada ekosistem tercipta yang lebih sehat lah di mana masyarakat tahu apa haknya dia, lalu pengendali data juga paham, masyarakat tahu haknya. Ini semua akan tercipta melalui undang-undang ini. Tapi untuk BSSN tetap masih jadi PR ya Mas ya. Kita tunggu di rapat berikutnya nih. Ini PR. Baik. Kita sampaikan juga, semuanya kita buka. Ya, Mas Ariandi terakhir, ini kebocoran data Indonesia ini terburuk di Asia. Ini tentu lagi-lagi labelnya adalah BSSN berguna atau tidak. Terakhir penutupnya. Ini perlu kita merujuk juga. Kita kan rujukannya yang paling valid itu bahwa kita merujuk kepada Global Cyber Security Index. Peringkat Indonesia tahun 2020, GCI-nya yang disampaikan hasil terakhir yang keluar adalah peringkat 24. Tentunya dengan peringkat 24 ini kita optimis bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh BSSN dalam menjaga keamanan dan ketahanan siber, ruang siber Indonesia, BSSN mengimbau semua stakeholder juga kita mari bergandengan tangan. Kita sampaikan, ayo kita sama-sama untuk menjaga ruang siber. Global Cyber Security Index-nya sudah di peringkat 24. Ayo kita tingkatkan lagi, kita lihat semua yang ada kekurangan-kekurangan kita tutupi, yang sudah baik ayo kita jalankan sama-sama. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Ariandi Putra, juru bicara BSSN, dan Christina Aryani dari Komisi 1 DPR RI. Salam sehat dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi dan narasumber lain, tetaplah di MNC News Prime.